Kembali di Impact dan kita sudah di segmen terakhir dan kita masih bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak TB Hasanuddin atau biasa dipanggil Pak TB, dan beliau juga tentu seorang yang sangat vokal di dalam hal yang berhubungan dengan alutsista dan juga mengenai komponen cadangan. Tadi waktu kita jedah, Pak TB ingin menyampaikan satu hal mengenai komponen cadangan ini ya, yang berhubungan dengan Laut Cina Selatan dan sebagainya. Baik, jadi begini ya, tentang komponen cadangan. Prolognya atau alasan politiknya itu adalah dibuat kita butuh komponen cadangan. Sampai di situ butuh yes. Tapi apakah sekarang? Ya itu tanda tanya ya. Mengapa? Jadi ada misalnya dihadapkan pada hakikat ancaman. Ya, ada dua. Nah, di antaranya adalah ancaman soal perbatasan, yang kedua ancaman di wilayah memanasnya Laut Cina Selatan. Saya melihat ya bahwa komponen cadangan dilatih dalam 3 bulan, lalu dia hanya siap bertempur di darat dalam tataran tingkat regu saja. Ya, begitu. Dan kalau ini dikembangkan, dibicarakan, dihadapkan pada situasi misalnya Laut Cina Selatan itu begini. Ya, dalam politik negara kita ini tidak mengikut ke Cina maupun ke Amerika. Artinya kita bebas aktif. Artinya kita tidak akan terlibat dalam pertempuran di wilayah Laut Cina Selatan. Bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk monitor, untuk ya pengawasan dini. Nah, saya kira perlu. Sehingga untuk itu dibutuhkan bukan komponen cadangan, tetapi alutsista untuk melakukan deteksi dini yang dimiliki oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara sesungguhnya. Itu kalau misalnya kita mau perang, apa yang bisa dilakukan? Apa yang harus kita deteksi? Deteksi adalah deteksi gerakan-gerakan kedua belah pihak supaya kita bagaimana bersikap. Dan sekarang itu sudah dilakukan ketika situasi seperti itu, agar supaya kita tahu apa yang sikap yang harus kita ambil. Dilakukan oleh mereka. Ya. Kita kan di pihak luar negeri, Kementerian Luar Negeri sedang membuat agreement, kode etik dalam hal situasi di Laut Cina Selatan. Kode etik ini didorong perlu informasi, dan informasi itu tentu dari angkatan yang paling depan. Jadi bukan dari komponen cadangan kan di darat. Komponen gitu. Profesional lah. Ya, terserah itu. Komponen utama. Jadi komponen utama. Makanya lebih baik kita perbaiki saja. Anggarannya itu bukan 1 triliun sebetulnya. Jadi anggaran bukan untuk perang ya, anggaran untuk pemantauan. Iya, bagian dari alat alutsista perang, begitu. Alutsista perang itu kan dilengkapi, misalnya saja untuk membeli drone yang lebih efektif, efisien, dengan jarak jangkau dan sebagainya. Kan itu Pak harganya TB, mahal. Sering saya, dengan segala hormat, berpikir, kalau kita sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, yang sebetulnya pertahanan kita atau teknologi perang kita itu masih, ya boleh saya katakan mungkin belum secanggih seperti negara seperti Cina ataupun Amerika, bahkan mungkin jauh di bawah Korea Selatan ataupun Korea Utara atau bahkan Jepang. Apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi negara kita dari invasi? Dan kalau kita mengatakan, kalau ada salah satu yang invasi atau yang menyerang kita, umpamanya Cina, ya kita pasti akan berpihak pada Amerika. Ya. Atau kalau Amerika melakukan macam-macam, kita akan berpihak kepada Cina. Permainan apa itu namanya? Jadi begini, sesungguhnya kemampuan TNI itu di Asia Tenggara itu nomor 1. Untuk lawan siapa? Ya untuk di Asia Tenggara. Di Asia. Jadi kalau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Kalau di wilayah Asia kita kelima. Tapi kita tidak bisa melakukan war game, kita lawan siapa dan sebagainya. Begitu ya. Kita kalau lihat sejarah ke belakang, Perancis yang canggih saja di Dien Phu kalah. Begitu ya. Perang Vietnam Amerika kalah. Artinya kalau soal berbicara perang, satu jawaban yang luar biasa itu.
Ada cara-cara lain. Tapi kalau kita dilihat dari kemampuan, dengan 365.000 prajurit TNI, dengan senjata yang sekarang kita program, mulai dari 3 tahapan nih. Minimum essential force, ya. 2009, 14, 15. Kemudian 20. Apa itu? Minimum essential force. Jadi ini adalah progres atau konsep meningkatkan kualitas tempur plus kualitas alutsista di dalam 3 tahap. Itu minimum essential force. Jadi kemampuan yang dimiliki, gitu. Tahapannya itu ada 3. Dari 2009 14, 15 20, Oh, 20 maksudnya dari tahun 24 2009 program, sampai 2014. Ya, 2015 sampai 2019. 2020 sampai 2024. Oke. Sekarang kita sudah selesai 2 tahap. Sudah cukup lumayan. Ya, bisa terkuat di wilayah Asia Tenggara. 2024 kita selesai proses itu, program itu, ya. Jadi kalau menurut hemat saya, ya, zero growth 360.000 prajurit TNI, lebih baik itu saja dilatih kemampuannya, kemudian lengkapi persenjataannya, dan itu sudah sangat memiliki efek deterrent. Jangan berbicara kita mampu mengalahkan ini. Enggak, kalau perang nanti kita berbicara memiliki efek deterrent dan itu mampu mendukung kebijakan politik luar negeri. Terus terang aja, keterangan yang Pak TB sampaikan kepada saya itu agak melegakan. Dalam arti kata memang itu adalah keterangan yang logis. Ya. Karena banyak orang yang mengatakan kita kan tidak punya kapal selam nuklir. Kita pesawat kita tidak, total pesawat kita hanya coba berapa dibandingkan dengan sebuah negara adidaya seperti Tiongkok, Cina maupun seperti Amerika. Jadi sebetulnya deterrent effect dan bagi kita sebagai orang Indonesia dulu juga memakai bambu runcing melawan Belanda. Betul. Jadi sebetulnya begini, Bang, ya, soal kemampuan nuklir. ya. Kapan sih kita mau menggunakan senjata nuklir balistik jarak jauh itu? Nggak akan. Ketika kita berhadapan sama-sama punya nuklir, justru sama-sama akan mengerem diri. Yang bahaya itu ketika nuklir dirubah menjadi nuklir taktis. Seperti hanya satu-satunya negara di dunia itu hanya Prancis saja yang memiliki nuklir taktis. Dia nuklirnya bisa ditembakkan dengan tank. Ya, pertempuran biasa dengan tank kecil, tapi punya daya ledak yang tinggi. Itu yang belum dibahas dalam konvensi Jenewa, konvensi tentang perang. Begitu. Kalau sekarang akan terjadi pertempuran Cina lawan Amerika, saya tidak melihat kemungkinan itu. Tidak. Karena apa? Sekali terjadi bentrokan keras, lalu memainkan nuklir, 2 negara itu wassalamlah selesai. Dan juga dua-duanya itu menahan diri untuk tidak melakukan. Menahan diri, begitu. Pak TB, masalah alutsista. Ya. Banyak yang mengatakan alutsista itu satu bisnis yang luar biasa. Ya. Dalam arti kata tidak bisa diaudit dan sering dikatakan bahkan di dalam pembelian senjata alutsista atau apapun yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, bahkan harganya itu bisa 200-300% lebih mahal daripada harga sebenarnya. Dan ini merupakan satu rahasia atau pembicaraan umum yang belum pernah sampai saat ini pun dapat dikomentari oleh orang-orang yang sebetulnya berkecimpung di dalam bisnis itu. Dengan mengatakan membela, wah itu tidak terjadi. Saya belum pernah mendengar bahwa itu ada yang mengatakan itu cuma fitnah saja. Ya, jadi begini, soal alutsista, ya, soal harga, Bapak tinggal beli majalah saja, majalah misalnya Army, Air Force dan sebagainya, yang dari luar negeri ya, harga-harga jenis-jenis pesawat, harga jenis-jenis itu bisa ada di situ, bahkan sampai senjata pistol, senjata serbu dan lain sebagainya ada di sana. Jadi sudah tidak rahasia umum lagi. Hanya saja untuk pesawat-pesawat yang memiliki tingkat strategis dan politik, itu pembuat menjualnya berbeda, Bang.
Misalnya begini, Rusia akan menjual Sukhoi ke mana? Ke Singapura. Dengan ke Indonesia itu beda sedikit harganya. Lalu ke Indonesia. Ke Indonesia lebih mahal. Lihat politiknya. Kalau politiknya mungkin mendukung dekat ke Rusia, ya pasti lebih murah. Begitu. Memang harga ditentukan dalam politik. Masalah pendekatan juga. Ya, pendekatan politik. Kalau soal itu. Ya, banyak terus terang aja banyak pengamat dan peneliti yang suka berbicara masalah ini di balik layar, tidak di depan umum dan tidak berani mempertanyakan hal ini kepada pihak-pihak pertahanan keamanan. Kalau di Komisi 1 ya terbuka, asal rapatnya tertutup, ya, bahwa harga sekian dibeli berapa dan sebagainya, ya. Jadi tidak adalah rahasia itu sebetulnya dan sebagainya, ya, terbuka lah. Toh kalau ada inspektur di kementerian masing-masing, kemudian juga ada yang namanya BPK bisa masuk. Bisa masuk. Berani Begitu. ya BPK. Berani. Tiap tahun ya BPK melaporkan hasil audit. Begitu. Itu menjadi bahan kami menanyakan kepada satuan-satuan TNI. Begitu. Tidak ada masalah sebetulnya. Dan fine-fine saja. Baik. Terima kasih Pak TB atas keterangan yang diberikan. Sekarang kita kembali kepada situasi di Indonesia dari segi ketahanan internal. Dan saya mendengar bahwa keadaan di Indonesia kita selalu harus berwas-was oleh karena ada keretakan-keretakan, adanya pertentangan-pertentangan mengenai pendapat, adanya politik yang memecah belah. Bagaimana keadaan di Indonesia pada saat ini, ya, Pak TB? Saya kira begini, ketika era media sosial itu masuk berkembang, ya, jujur, ya, mungkin untuk elit tidak ada masalah, sudah terbiasa. Tapi ketika hoax itu dikembangkan untuk kepentingan politik, maka kepentingan politik, ya, oleh elit juga. Oleh ya elit biasanya yang bermain politik elit, ya, pasti itu. elit. Maka ya masyarakat yang sedang belajar tentang media sosial, tentang politik dan lain sebagainya itu sebagian ada yang terbawa. Sehingga ini perlu kesadaran dari kita semua, dari elit politik, jadilah negarawan sejati. Begitu. Bisa sadar? Ya harus bisa, Bang. Harus bisa. Karena apa? Ya, kita bisa menjadi negara yang besar kalau elitnya itu memiliki kecintaan pada perdamaian, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak kemudian mengkontrakkan sesuatu yang sudah berbeda. Begitu. Indonesia itu kan baik dari kultur maupun juga dari agama, tradisi, adat, itu berbeda sejak awal. Begitu. Kalau kita mau membenturkan satu sama lain, ujungnya kehancuran. Apakah menurut Pak TB, media sosial aja atau media mainstream juga mempunyai peranan yang negatif terhadap keadaan? Justru media mainstream, kalau menurut hemat saya, lebih bisa mampu mengendalikan diri karena strukturnya jelas. Siapa orangnya jelas. Di mananya jelas, alamatnya jelas. Tapi media yang abal-abal, ya, dalam catatan kami di tiap provinsi tidak kurang dari 4.000 media 4.000 media sosial. Artinya ya akun-akun yang grup-grup ya yang bisa berkembang, bukan grup ya, tapi ya menamakan media sosial, grup WhatsApp, ya, atau grup media sosial tertentu. Jadi yang memberikan masukan-masukan yang ya, sebetulnya kalau grupnya bisa jutaan ya grupnya, tapi kalau yang menyiarkan berita-berita dan lain sebagainya, bagaimana itu dapat diatasi? Saya kira begini, yang pertama jelas harus sosialisasi tentang kebaikan dan ketidakbaikan ini perlu. Yang kedua, jelas kontrol dari negara. Ya,
Di sini akan ada Dewan Pers, begitu ya. Ada KPI. Ini media sosial tidak di bawah Dewan Pers. Bagaimana? Kalau media sosial tidak di bawah Dewan Pers. Kalau Dewan Pers itu media mainstream. Iya, tapi kan ini ada juga KPI, ya, yang sekarang YouTube itu belum tersentuh juga. Lalu kemudian misalnya ada media-media yang harus kita benahi. Di YouTube itu kan sekarang ada misalnya reklame, begitu, ya. Ini belum diatur oleh undang-undang, begitu. Yang diatur itu baru masalah-masalah, misalnya menurut Undang-Undang ITE, ya, satu. Media juga di Komisi 1 ya? Iya, pornografi, begitu. Yang kedua teroris. Nah, yang masih menjadi ranah perdebatan itu adalah soal ini kritik, kebencian, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan aparat juga yang canggih, begitu. Kebetulan sayalah yang menjadi ketua panja dari Undang-Undang ITE terakhir ini. Ya. Dan Undang-Undang ITE itu implementasinya juga tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya, pembuat undang-undang itu juga harus menjelaskan makna itu. Tapi waktu dibuat undang-undang, penegak hukum dari kejaksaan dan polisi hadir ikut. Makna dari narasi ini adalah begini. Kominfo. Iya. Penting. Ya, Kominfo, waktu itu terlibat Kominfo, waktu membuat undang-undang, polisi, kemudian kejaksaan, dan lain-lain yang terlibat. Begitu. Jadi memang mengaplikasikan narasi sebuah pasal demi pasal itu memang perlu pengertian, kedalaman, dan pengalaman. Pak TB, kondisi daripada ekonomi kita pada saat ini adanya, boleh saya katakan resesi atau pukulan besar terhadap fiskal di Indonesia, tentunya mempunyai dampak yang besar terhadap anggaran. Pertanyaan saya, apa dampak anggaran itu terhadap alutsista dan pertahanan negara? Jadi begini. Apakah diprioritaskan untuk diturunkan dulu, ikut dikurangi, ya, pengeluaran pemerintah, anggaran pemerintah termasuk TNI juga dikurangi, atau apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah? Jadi begini, ya, kebetulan saya bukan ahli ekonomi. Tapi saya anggota DPR, tapi tahu punya anggaran. hak budgeting. Ya. Nah, jadi mengontrol anggaran. Begini, anggaran itu untuk tahun ini saja, misalnya tahun 2021 itu anggarannya normal rencananya. Rencana anggaran normal. Itu misalnya saya ambil contoh TNI itu 137 triliun, oke. Walaupun mohon dicatat, ya, kurang dari 19 triliun itu untuk kepentingan membeli alutsista. Sisanya untuk pemeliharaan, gaji, dan lain sebagainya. Jadi, operasional. Iya, operasional. Dari 137 itu kurang dari 19 triliun untuk itu, ya. Satu. Yang kedua, baru bulan Februari ini Menteri Keuangan mengeluarkan surat edaran agar melakukan pengencangan ikat pinggang untuk belanja barang dan belanja modal. Nah, kalau tidak melakukan laporan sampai tanggal 12, maka akan diblok anggaran itu. Artinya keuangan negara itu, ya, tidak seperti dalam keadaan normal. Ini kita pahami karena apa? Ya, sumber dari pajak juga kan terjadi penurunan yang sangat tajam, ya. Kemudian juga pabrik-pabrik dan sebagainya, rotasi produk dan penjualan juga tidak ada, dan sebagainya. Perdagangan luar negeri Sehingga juga. kata kuncinya, ya mari kita prihatin bersama-sama, itu aja. Alutsista. Nah, tentu alutsista itu juga perlu, iya, karena itu termasuk belanja barang dan belanja modal, harus tergerus lah, begitu. Paling tidak menunda pembayarannya, dan kemudian kalau sudah terjadi kontrak, ya, begitu, ya. Nah, apalagi menurut hemat saya, menjadi penambahan utang negara. Jangan dulu membentuk komponen cadangan ini. Komponen cadangan itu kalau dilakukan
dia lakukan ya, itu pelatihannya dititipkan di Kodam-Kodam mungkin sekitar 1 triliun, tapi rencana Kemenhan itu adalah ya melakukan pelatihan sendiri dengan alat-alat sendiri, dan itu direncanakan untuk biaya komponen cadangan itu tahun ini sekitar 3,2 triliun. Nah, rencananya sampai dengan 2024 atau 100.000 personil komponen cadangan itu membutuhkan biaya sekitar 13 triliun. Besar sekali. Ya, kenapa tidak dialihkan 13 triliun itu membeli alutsista? Bang, senjata kita ini ada yang sudah canggih. Oke. Ada yang sudah tua juga banyak. Ada yang produk-produk Perang Dunia Kedua. Begitu ya. Ini harus kita maintenance dengan baik, artinya dengan uang yang minim kita harus mampu membeli sesuatu yang lebih baik dan lebih awet begitu. Pak TB, terakhir, Ya, BIN ya. di bawah komisi berapa? 1. Bisa ceritakan sedikit mengenai peranan daripada Badan Intelijen Negara di dalam situasi negara kita pada saat ini? Ya, saya melihat ya fungsi BIN jauh lebih baik. Ya, begitu. Misalnya, kalau dulu sangat tertutup, kalau sekarang lebih banyak komunikatif, dan kemudian ketika dengan Komisi 1 diskusi terbuka di semua lini disampaikan, ya. Dan BIN juga melakukan tugas-tugas ketika ini negara. Misalnya begini, soal mengatasi pandemi corona. Kalau zaman dulu mungkin, ini bukan tugas BIN. Sekarang barangkali BIN ikut di dalamnya, melakukan penelitian dan sebagainya. Saya kira mereka punya aset untuk itu. Jadi mengapa tidak ikut terlibat? Mengikutsertakan Jadi mereka. cukup bagus menurut saya. Ya. Dari segi keamanan, Ya, dari segi keamanan BIN itu kan sebagai input. Nah, kesimpulan-kesimpulan, situasi dan sebagainya disampaikan kepada user. Usernya ya Bapak Presiden, begitu. negara kita aman, Insya Allah. terus jalannya. Alhamdulillah. Dan bisa kita sebagai masyarakat tenanglah Ya. dengan keadaan Jadi meskipun begini, terlalu dalam banyak keadaan hoax yang kita pandemi baca. berpengaruh terhadap ekonomi, ekonomi berpengaruh terhadap keamanan, masing-masing mari berlakulah sebagai negarawan sejati. Itu saja. Pak TB, Terima kasih. terima kasih atas kehadirannya di program Impact bersama saya. Dan saya mendengar banyak keterangan yang sebetulnya lugas, mudah dimengerti. Hal mana tentunya harus lebih sering dilakukan oleh banyak politisi di negara ini. Saya ucapkan sukses. Sukses juga kepada keluarga yang tentunya banyak sekali mempunyai peranan di dalam memperbaiki tatanan negara kita. Semoga sehat dan selalu dapat berbakti terus-menerus buat negara. Terima kasih. Masih 1 periode, 2 periode, 3 periode? Saya lihat situasi. Terima kasih. Ya, Terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, 1 jam sudah kita berbincang bersama anggota Komisi DPR RI, Bapak TB aja. Saya rasa TB Hasanuddin kalau kita berbicara di DPR semua tahu siapa adalah TB Hasanuddin. Membahas mengenai urgensi pembentukan pasukan cadangan atau Paskat atau bukan komponen cadangan ya, bukan pasukan cadangan, dan tentang pertahanan negara Republik Indonesia. Semoga perbincangan tadi dapat menjadi manfaat bagi kita semua, dan kami terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya di program Impact. Sampai berjumpa kembali.